Oke, kayaknya udah mulai hampir semuanya ya. Nata Sensei, Hai, mau lanjut lagi? boleh? Dari sini ya tadi. Ya, di sini ya. Nah, ini ada bentuk kasual dan bentuk formal ya. Kalau bentuk kasual ini, kita menggunakan pola kalimat seperti ini. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito, orang itu, wa, partikel penunjuk topik ya. Dare itu siapa? Lalu desu ka, bentuk pertanyaan. Ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Ini adalah bentuk kasual, bentuk yang boleh digunakan sehari-hari ya. Nah, ada lagi bentuk lainnya. Bentuk lainnya ini bentuk formal ya. Bentuk formalnya adalah ano kata wa donata desu ka? Hitonya ini diganti dengan kata ya. Diganti dengan kata, lalu darenya diganti dengan donata. Jadi, ano kata wa donata desu ka? Orang itu siapa atau siapa orang itu? Ini adalah bentuk formal. Bentuk formal ini dipakai untuk bertanya kepada orang-orang yang posisinya lebih di atas kita ya, yang senior, yang umurnya lebih tua, dan lain sebagainya. Lalu, ini adalah jawabannya. Jawabannya, ano hito atau katawa nani nani sang desu. Jawabannya ini bergantung kepada bentuk pertanyaan yang ditanyakan tadi. Kalau dia bertanya, ano hito wa dare desu ka? Menggunakan bentuk kasual, maka jawabannya juga harus menggunakan jawaban kasual. Jawabannya, ano hito wa nani nani sang desu. Sedangkan kalau orang yang bertanya ini menggunakan kalimat formal, ano kata wa donata desu ka? Jawabannya juga harus jawaban formal ya. Jadi, ano kata wa nani nani sang desu. Oke, sensei. Ya, lalu ini ada contoh kalimatannya ya. Dare atau donata. Itu adalah siapa. Dare ini bentuk kasual, donata itu bentuk formal ya. Udah kita pelajari tadi. Lalu selanjutnya ada nani atau nan. Nani atau nan ini artinya apa atau berapa. Nan desu ka, apa. Arewa nan desu ka, itu apa. Dan sebagainya. Lalu ada doko. Doko ini untuk bertanya di mana. Doko desu ka? Di mana? Anata no gakko wa doko desu ka? Sekolah Anda di mana? Jadi di mana? Doko ini menggunakan doko ini adalah di mana ya? Kemudian ada itsu. Itsu ini kapan artinya? Itsu desu ka? Kapan? Lalu ada ikutsu. Ikutsu ini bisa berapa atau umur berapa ya? Kalau bertanya umur, o ikutsu desu ka? Biasanya pakai o ikutsu atau ikutsu juga bisa. Jadi artinya ada berapa atau umur berapa. Oke. Ini ada contoh kalimat nih, ada bungke. Yang sudah bisa baca hiragana sama katakana, coba baca kalimatnya ya. Nanti sensei tulis itunya, furigananya. Yang belum bisa hiragana boleh terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang mau? Watashi wa maiku. Hai. Alika ya tadi ya? Alika sang ya. Alika gimana? Watashi wa maiku. Coba dibaca kalimat lengkapnya. Watashi wa maiku Mira desu. Hai.
Watashi wa Maiku Mira desu. Artinya? Coba orang lain ya, yang dari tadi belum panggil siapa nih? Oke. Orang lain nih. Evi, coba Evita. Evita. Hai Sensei. Hai. Artinya saya adalah Mike Miller. Hai, seikai desu. Nice. Lalu ini ada kalimat kedua ya. Siapa yang kira-kira mau baca? Oh, atau Sensei panggil aja ya. Siapa yang udah bisa baca? Soalnya belum semuanya udah bisa. Oh iya. Oke, siapa yang bisa baca deh? Yang bisa baca Saya deh. mau coba Kak. Sensei. Siapa? Amina. Saya mau Amani. Oke. Amani coba baca. Santo Susan wa gakusei sha arimasen. Coba diperhatikan lagi. Sha. Gakusei sha. Gakusei? Ini ada dakuteng ya. Iya, gakusei. Ya, kemarin yang ikut hari hiragana juga udah pasti tahu ya. Jadi, ja. Jadi, Santo Susan wa gakusei ja arimasen ya. Oke, coba yang mau mengartikan, Sensei panggil deh. Siapa ya? Alia Kila. Alia Kila? Alia mau jawab atau orang lain? Alia, Imaska. Kalau enggak, ini deh. Oke, kalau enggak ke yang lain ya. Atira, coba. Kayaknya dia tadi belum kepanggil ya. Atira. Iya, Sensei. Santosu bukanlah murid. Ya, betul ya. Santosang atau Santos bukan murid. Oke. Yang ketiga, siapa yang kira-kira mau baca? Ayo, jangan malu-malu. Boleh langsung sebut nama aja ya, atau bilang hai. Hai. Nyoba Sensei. Siapa? Daniel ya? Bisa baca ya, Dan? Daniel? Bisa baca? Oke. Hai, nyoba ya Sensei. Oke, boleh. Mirasan wa kai shain desu ka? Ya. Mirasan wa kaishain desu ka? Betul ya? Oke, yang translasiin, yang terjemahinnya Sensei panggil siapa ya? Uswatun sang. Uswatun? Imaska? Uswatun sang? Ya, Ya, coba. saya adalah Kayusin, seorang guru. Hati ya, ini Mira ya. Mira sang, bukan saya. Miras. Apa tuh? Mira sang wa? Mira sang? Kaishain. Kaishain apa? Dokter. Ya? Mira apakah seorang dokter? Kaishain ya. Kaishain itu
artinya Karyawan. pegawai perusahaan, karyawan perusahaan. Lalu di sini dia bertanya, deska. Uswatun udah ngerti? Uswatun. Ya, jadi mirasan, kita lagi ngomongin mirasan ya. Jadi Wa ini kan nunjukin kalau topik kita tuh mirasan. Mr. Miller adalah, apakah dia seorang kaisyain? Kaisya itu perusahaan, ini tuh berarti dia pegawainya. Jadi apakah Mr. Miller itu pegawai perusahaan ya? Pertanyaannya, nggak pakai ianya ya. Mirasan wa kaisyain desu ka? Oke, nah anggapannya udah ya. Kalau ada yang nggak ngerti boleh ngomong di chat. Coba Sensei kita lanjut ke soal ke yang selanjutnya ya. Hai. Masih ada. Oke. Masih ada bentuk ini ya. Ini pola keempat. Ada nani-nani, no nani-nani. Dia ini untuk menunjukkan kepemilikan ya atau kepunyaan. Boleh selanjutnya? Nah, ini di gambar pertama nih ada Jokowi-sang ya. Jokowi-sang, presiden kita. Lalu di gambar kedua ada kue stroberi atau bahasa Jepangnya ichigo keki. Kalau kita menambahkan no di tengah, maka bentuknya menjadi Jokowi-sang no ichigo keki desu. Jokowi-sang no ichigo keki desu. Atau kue stroberi milik Jokowi-sang atau Pak Jokowi. Stroberi ya. Jadi no ini adalah partikel untuk menunjukkan kepemilikan. Subjeknya adalah Jokowi-sang. Nah, ini adalah pemilik. Ichigo keki adalah benda. Kata benda. Atau yang dimiliki oleh pemilik ini ya. Des ini adalah bentuk positif ya. Oke. Hai. Lalu ini ada foto saya nih. Saya di Daruma adalah seorang guru ya. Jadi kalau misalnya menggunakan kalimat lengkap akan menjadi seperti ini. Watashi wa Daruma Nihongo Kosu no Kyoshi desu. Watashi adalah saya. Wa ini adalah partikel ya. Partikel penunjuk watashi, saya. Lalu Daruma Nihongo Kosu itu satu kesatuan. Kursus bahasa Jepang Daruma. Nah, no ini adalah partikel yang menunjukkan kepemilikan. Partikel yang menunjukkan kepemilikan. Kyoshi adalah kata benda. Kata benda di sini profesi saya ya, profesi sensei, Kyoshi. Lalu ada des. Des ini artinya bentuk positif ya. Jadi watashi wa Daruma Nihongo Kosu no Kyoshi desu. Saya adalah guru di Daruma JLC ya. Gitu. Bacanya Kyoshi. kayak dari belakang gitu ya kalau bahasa Indonesia. Jadinya pemiliknya di depan dulu, baru apa yang dimiliki di belakang. Ya. Jadi predikatnya itu di belakang ya. Hai, Sensei. Nah, ini ada ini ya. KB1 no, KB2. No ini adalah kepunyaan atau kepemilikan ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu S, jadi kayak Mr. Millers. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, dia menggunakan no. Jadi nama orang dilanjutkan dengan no. Mirasan no. Nani-nani. Ya. Jadi no ini ada dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk menggabungkan dua kata benda atau lebih ya dalam suatu kalimat. Jadi misalnya ada pola kalimat seperti ini. Nani-nani wa KB1 no KB2 desu.
Sebagai contohnya, misalnya watashi wa daruma JLC no kyoshi desu. Ya, watashi daruma kyoshi. Daruma ini berfungsi sebagai kata benda satu ya. Lalu kyoshi ini berfungsi sebagai kata benda dua. Jadi kata benda dua ini menerangkan kata benda satu. Saya adalah guru di Daruma ya. Saya kepemilikan Daruma. Nah, bentuk kedua menunjukkan kepemilikan kata benda dua oleh kata benda satu ya. KB1 no, KB2 wa, KB3 atau kata sifat des. Misalnya ada kalimat kono mise no ramen wa oishii desu. Oishii ya. Kono mise ini artinya toko ini. Kono adalah ini, mise adalah toko. Kono mise no adalah sebagai penunjuk kepemilikan ya. Ramen ini kata benda dua. Jadi ramen ini adalah milik toko ini. Wa itu untuk menunjukkan bahwa ramen ini ya, partikel wa ini untuk menunjukkan ramen. Lalu oishii ini artinya enak. Dia adalah kata sifat. Jadi kono mise no ramen wa oishii desu. Ramen di toko ini rasanya enak. Seperti itu ya. Jadi kono mise adalah kata benda satu, ramen adalah kata benda dua, oishii itu kata benda tiga atau kata sifat ya. Right, next. Nah, ini ada bentuknya. A, no, B, des. A ini adalah pemilik. No ini partikelnya. Nah, B ini kepemilikan. Jadi B milik A ya. Dan artinya ini ada tergantung konteks, ada macam-macam. Bisa dibaca ya. Bisa B milik punya A, B-nya A, B di A, dan lain sebagainya. Ini ada contoh kalimat juga di bawah nih. Watashi no hon. Buku milik saya. Lalu Keiko-san no kasa. Payung milik Keiko-san. Karena ini bahasa Jepang, maka bendanya itu diletakkan di belakang ya, tidak seperti bahasa Indonesia. Lalu ini kalimat ketiga, gakko no namae. Nama sekolah. Bukan nama milik sekolah ya, tapi nama milik sekolah. Tapi nama sekolah. Oke, next sensei. Hai. Bukan kucing punya saya. Watashi no neko ja arimasen. Bukan kucing punya saya ya. Watashi ini subjek saya. No adalah partikel kepemilikan. Neko kata benda dua. Kata benda ini ya, neko. Jadi kucing milik saya. Tapi karena dia bentuknya negatif, jadi ja arimasen itu jadi bukan kucing punya saya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira masih belum mengerti? Boleh tanya aja ya, nggak usah malu-malu. Tidak ada? Oke, lanjut aja. Nah, ini apakah kucing milik Miller-san? Barangkali ada yang mau coba menggunakan pola kalimat yang tadi ya, yang nani-nani no, nani-nani desu ka? Raffi mau cobain?
Muafa Raffi. Dari tadi belum kepanggil ya. Mm-mm. Raffi Kalau mau coba bingung aja. tanya sensei aja ya. Kalau Coba bingung aja tanya dulu. aja. Nah, Mm. belum Sensei, masih bingung-bingung, taruh masih mikir-mikir dulu. Oke, nggak apa-apa. Oke. Siapa nih? Ada yang mau volunteer? Stephanie? Alicia? Ini berarti jadi Anoneko ya, bukan Sensei? Boleh. Bukan ya? Boleh sih. Anoniko. Oh iya. Bukan. Iya. Sorry, ini kan milik ya. Bisa, tapi jadi agak panjang. Mm-mm. Ada yang lebih singkatnya. Hai, Apa itu? この猫は、この猫のミラさんですか？ gimana Siapa sih? yang jawab sih? Ini yang jawab siapa ya? Halo? Siapa yang jawab tadi? Tadi yang jawab siapa? Mutia ya? Nadia? Nadia Mutiara ya? Nadia. Nadia yang jawab. Gimana Sensei? Dia jawabnya Kononeko no Mirasan desu ka? Ini agak salah ya bentuknya ya. Gak apa-apa sih. Jadi gini, apakah kucing milik Miller-san? Kita langsung saya langsung tunjukin jawabannya aja ya. Terus kita telah dari sana nih. Pertama-tama kan kita mau nanya nih, kucingnya milik Miller-san? Bukan gitu kan. Kayak apakah ini milik Miller-san? Pertama-tama kita ngomongin dulu pemiliknya. Pemiliknya sekarang kan Mirasan ya. Mirasan, terus apa yang kita kira dia miliki? Neko. Sekarang kita hubungkan keduanya pakai no. Mirasan no neko desu ka? Kalau des aja, jadi pertama-tama kita anggap kalimat positif dulu ya. Mirasan no neko desu. Jadi kucing milik Mr. Miller. Terus kalau mau buat pertanyaan tinggal tambahin ka. Mirasan no neko desu ka? Kucing milik Mr. Miller bukan? Apakah kucing ini milik Mr. Miller? Kalau mau pakai ano juga boleh. Jadinya ano neko wa Mirasan no. Boleh taruh neko lagi ya, tapi untuk disingkat boleh dihilangin. Desu ka? Hanya lebih panjang ya. Ini kayak yang anu itu tadi ya. Jadi anu itu artinya itu. Ano, neko. Wah, berarti topiknya adalah kucing itu. Ano neko wa Mirasan, pemiliknya no neko desu ka? Kucing itu kucing milik Mr. Miller bukan? Jadi itu juga nggak salah ya. Kalau yang jawaban Mutiara tadi jawabannya apa ya yang punya Mutiara? Kono neko no Yang punya Mirasan. Mutiara kono neko no Mirasan desu ka? Oh, jadi sama yang Nadia. Kono neko wa Mirasan no desu ka? Jadi no-nya itu setelah pemiliknya, bukan setelah barangnya, bukan setelah kepemilikannya. Jadi kono neko wa Mirasan no desu ka? Pemilik no kepemilikan yang dimiliki. Des baru atau desu ka atau da arimasen. Ada yang bingung nggak sampai sini? Soalnya yang no ini memang agak lebih mudah ketukar-tukar ya. Murid-murid sendiri juga pada gitu semua. Ada yang mau nanya? Ada yang nggak jelas? Kalau ada yang mau ditanya, boleh di chat. Atau setelah kelas juga nggak apa-apa ya. Kalau malu-malu. Oke, kita lanjut ya, Sensei. Oke. Baik. Ini ada gambar pertama. Ini kita nggak tahu siapa ya. Jadi, Dare. Lalu ini ada kucing juga, kayak tadi. Neko. Coba kalau menggunakan kalimat tadi, menggunakan pola kalimat tadi, kira-kira bentuknya akan menjadi seperti apa? Ini Dare ya.
kakai no desu ka? Nani nani no nani nani desu ka? Ini kita nggak tahu nih orangnya siapa. Hai, siapa? Watashi. Boleh jawab. Elok ya? Dare no neko desu ka? Ya. Hai, sekai desu. Dare no neko desu ka? Karena kita tidak tahu ini milik siapa, jadi pakainya dare ya. No. No ini punya. Neko ini benda milik siapa. Nah, ini jawaban benernya ya. Dare no neko desu ka? Hai, next sensei. Nah, ini lalu ada perintah ya, terjemahkan ke bahasa Jepang. Ini yang mau kira-kira boleh langsung komen aja. Jangan malu-malu ya. Kalau malu saya iya. di kelasnya. Nah ini tapi ada penjelasan sedikit ya. Jadi untuk menyebut ibu orang lain itu kita tidak menggunakan haha ya, tapi menggunakan okasan. Sedangkan untuk menyebut ibu sendiri kita menggunakannya haha. Jadi ibunya orang lain, ibu Anda. Anata no okasan. Ibu saya, watashi no haha. Berlaku juga untuk ayah ya. Kalau untuk ke orang lain, kita menyebutnya otosan. Anata no otosan. Tapi untuk menyebut ayah sendiri, menyebutnya watashi no cici. Ya. Oke, yang mau coba boleh komen? Yang beberapa soal terakhirnya tuh memang agak lebih rumit. Soalnya ini sebenarnya soal yang muncul di kelas-kelas biasa ya. Jadi biasanya di kelas biasa tuh kita lebih dalam lagi sih daripada ini. Kalau ini kan cuma penjelasan cepat ya. Tapi boleh dicoba nih. Nomor 1 ada yang jawab? Vini. Minasan wa daruma nihongoku gakusei desu. Hampir banget benar ya. Ada kurang sedikit aja. Sedikit banget. Kira-kira apa nih, Vini? Ada sesuatu yang harusnya menghubungkan dua kata yang ada ini kan, kepemilikan sama pemiliknya ya. Coba ditulis ulang, ini. Siapa nih? Cepet banget harusnya. Siapa ya? Alicia. Ya, Vini dulu ya. Mirasan wa daruma nihongoku suno gakusei desu. Benar nggak, Sensei? Hai. Sekai desu. Sekai desu. Mirasan wa daruma nihongoku suno gakusei desu ya. Ini jangan lupa ya. No ini fungsinya untuk menghubungkan kata benda satu ke kata benda dua. Jadi ini tuh kepemilikan. Oke, Sensei nomor 2, Alicia udah jawab nih. Coba lihat bener nggak ya? Ya. Nomor 2, Karina-san wa Mira-san no okasan desu. Hai, sekai desu. Bener ya? Karina-san wa Mira-san no okasan desu. Karena kita menyebutnya ibu orang lain, maka kita pakainya okasan ya, bukan haha ya. Oke, nomor 3 ada yang mau jawab lagi? Silakan. Nadia. Coba sini. Kimura-san wa Kana-chan no otou-san dewa arimasen. Hai, sekai desu. Betul ya? Kimura-san bukanlah ayah dari Kana-chan. Karena ini menyebutnya ayah orang lain, maka menggunakan istilahnya istilah otou-san ya, bukan cici ya. Lalu karena ini bukan, jadi kita pakai kalimat yang negatif, yaitu dewa arimasen atau ja arimasen. Betul ya? Nomor 4, siapa yang mau coba? Daniel, gimana? Fuji Daigaku no Wato Sensei wa watashi no otou-san. Oh,
Ini kurang tepat ya. Kurang tepat ya. Jadi kan ini ayah saya ya. Kalau ayah saya, dia bukan pakai otosang. Coba dilihat lagi. Coba Daniel sekali lagi. Terus kurang ini ya, terakhiran tutupannya, penutup. Kurang penutupnya ya. Coba Daniel bisa dibenerin. Jangan lupa pakai des ya, atau dewa arimasen juga. kalau misalnya bentuk negatif. Daniel. Jidai gaku no wato sensei wa watashi no chichi desu. Hai, sekai. Hai, akhirnya benar ya. Alika juga cuma kurang des. Iya. Lagi. Ayo, nomor 5, siapa mau jawab? Ayo, yang dari tadi belum jawab siapa ya? Yo. Stefani boleh. Itan boleh, Carla yang dari tadi juga kayaknya belum terpanggil, maaf. Azizia. Alicia, Sensei ada pertanyaan lagi, aku tulisin jawabannya dulu. Sensei. Hai. Ada pertanyaan dari Alicia, itu direct ya? Oh sorry, itu direct. Jadi kalau saya Direct, guru Inggris, guru Inggris di SMA Petra 1. Jadi jadinya watashi wa Petra 1 no eigo kyoshi desu. Guru Inggris ya? Iya, betul. Watashi wa Petra 1 no kyoshi desu. Saya adalah guru dari sekolah Petra 1 ya. Kalau ada Inggrisnya gimana, Sensei? Oh, kalau ada Inggrisnya. Eigo no kyoshi desu. Ya. Eigo itu bahasa Inggris. Yang di bab ini sih belum dipelajarin ya, menghubungkan yang ini, tapi sebenarnya harusnya eigo no kyoshi desu. Iya, itu agak kompleks. Jadi dipelajarinya masih nanti. Tapi benar ya, itu di salah satu fungsi tadi, menjelaskan. Jadi guru apa gitu. Jadi kyoshi bagian eigo no kyoshi desu. Tarik, aku nyatet jawabannya dulu. Oke. Tadi nomor 5 ada yang jawab nggak? Belum ada yang jawab ya, nomor 5. Belum ada. Kalau belum ada dipanggil aja ya. Tulisnya. Kalau jahat, aku panggil Raffi nih. Manggil Raffi lagi. Raffi mau coba nggak? Raffi? Mau coba? Coba aja nggak apa-apa. Carla udah jawab. Carla udah jawab. Yaudah. Alika juga udah jawab. Sensei coba liatin. Ebishi ginko no Tawapon-san wa watashi no haha ja arimasen. Alika udah bener ya? Ebishi ginko no Tawapon-san wa watashi no haha ja arimasen. Bukan ibu saya. Karena menyebutnya ibu saya, jadi kita pakai bentuknya yang haha ya. Carla. Nah, Carla ini kurang tepat ya. Sumimasen Sensei. Hai. Mau nanya. Ya. Jadi waktu itu saya kan pernah lihat di TikTok tuh kayak buat ke bahasa Jepang gitu tuh Sensei. Katanya tuh ada menurut yang di video TikTok tuh bilangnya tuh gini katanya, okasan tuh kayak tuh biasa itu lebih kayak ke anak-anak gitu. Kalau haha tuh kadang-kadang ada yang kayak lebih dewasa gitu, orang-orang dewasa cuma kayak haha gitu. Kalau anak-anak biasanya lebih ke okasan gitu, katanya gitu. Kalau menurut, jadi gitu Sensei. Jadi menurut pandang Sensei gimana? Kalau menurut Ivon Sensei gimana? Kalau menurut aku sih mungkin benar ya, soalnya anak kecil itu mereka kayak belum benar-benar belajar cara menggunakan honorific gitu loh. Jadi kalau kita kan udah besar ya, jadi ketika kita ngomongin mama sendiri, kita tuh pengen ngomongnya dengan sopan gitu loh. Jadi kita manggil dia haha gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya, kalau anak kecil kan pasti okasan. Karena memang ketika kita manggil mama sendiri, ngomong dengan mama sendiri, kita manggilnya okasan, itu boleh. Tapi ketika kita ngomong dengan orang lain, baru kita pakainya haha, cici gitu. Yang saya ada yang mau ditambahin? Lagi masih nulis.
Udah sih, cukup sih, itu penjelasannya udah jelas ya. Jadi HH itu kita menggunakan HH kalau kita menyebut ibu sendiri ya. Karena kita sudah dewasa. Jadi tergantung konteks, tergantung situasi juga ya. Jadi begitu. Apa menjawab? Ya, oke. Ada lagi ya. Kemungkinan ini mungkin agak terlalu malam lah ya untuk diselesain. Kecuali kalian semua pengen belajar, masih ada yang pengen belajar, mungkin baru kita lanjutin. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau selesai sekarang juga nggak apa-apa. Lanjut katanya Sensei. Lanjut. Lanjut katanya Vini. Oke, udah Sensei silakan. Nah, gini aja ya, kalau misalnya kira-kira udah terlalu malam boleh leave ya. Tapi kalau mau lanjut boleh tetap di sini. Tunggu, sorry Sensei. Ternyata remaining time-nya 1 menit. Jadi sekalian kita keluar. Yang mau keluar sekarang dipersilakan, nggak apa-apa. Yang mau lanjut lagi ya. Oke, see you soon. Linknya masih yang sama ya.